Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu semua? Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari tetap semangat. Ya, memang kondisi atau situasi pandemi belum berakhir, bahkan pada minggu-minggu ini cenderung meningkat. Oleh karena itu, mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara soal kebersamaan dengan orang lain atau satu dengan yang lain, bahwa setiap orang itu berbeda, kita tahu. Dan setiap orang itu punya pergumulannya masing-masing, kita sadari itu. Dan tak lupa, setiap orang memiliki berkatnya masing-masing, kita paham itu. Pertanyaannya adalah, apakah di tengah perbedaan diri, perbedaan pergumulan, perbedaan berkat itu, kita secara pribadi sudah menerima diri kita sendiri sebagaimana mestinya? Karena ternyata penerimaan diri itu mempengaruhi bagaimana kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Saya akan membacakan dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih kanak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Samuel adalah salah satu anak yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Apa yang membuatnya berbeda? Ya, dari sejak dalam kandungan, ia adalah anak yang dinasarkan kepada Tuhan, yaitu ibunya Hana. Sebelum Hana memiliki anak, ia terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan demi mendapatkan anak, ia rela bahkan dianggap menjadi perempuan yang memiliki aib. Oleh karena itu, ketika Tuhan menjawab doanya, maka ia bernasar pada Tuhan akan mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Artinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Samuel lahir dan sejak ia cerai susu dari ibunya, ia telah dibawa ke bait Allah, di mana anak-anak yang masih kecil-kecil biasanya tinggal bersama dengan orang tua. Dia sejak kecil harus terpisah dari orang tua dan tinggal di bait Allah di bawah asuhan Imam Eli. Di masa banyak teman-teman atau anak-anak kecil yang lain menikmati masa bermainnya, Samuel justru menggunakan waktunya, tenaganya untuk melayani Tuhan di bait Allah. Ya, Samuel berbeda dari yang lain. Dia sejak kecil mengalami pergumulannya sendiri. Tetapi yang luar biasa adalah di tengah pergumulan, perbedaan yang ada pada dirinya dengan anak-anak yang lain, tidak membuatnya putus asa atau hilang pengharapan atau berontak terhadap Tuhan, orang tuanya, Imam Eli, atau orang-orang di sekitarnya. Tetapi justru ia mampu menerima dirinya dengan baik, sehingga ia terus bertumbuh, bahkan bisa dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Apa yang membuat Samuel sedemikian hebat? Itu tentu tidak lepas dari peran ibunya, yaitu Hana.
Setiap tahun Hana berkesempatan untuk mengunjungi Samuel. Pastinya tidak hanya memberikan baju yang sudah disiapkan untuk Samuel, tetapi ibunya, orang tuanya pasti memberikan pengertian-pengertian kepada Samuel sehingga ia menyadari atas hidupnya. Oleh karena itu kita bisa melihat Samuel bisa bertumbuh dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, bahkan sakit penyakit, kadang kita merasa bahwa apa yang kita alami itu terlalu berat dibandingkan dengan orang lain. Apa yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita merasa yang paling sulit daripada orang yang dialami oleh orang lain. Ketika kita merasakan itu, Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang mempertanyakan diri kita. Namun, mari kita belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, termasuk setiap pergumulan, tantangan, bahkan sakit yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia terus ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya menerima dalam bahasa Jawa dengan legowo apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Karena pada dasarnya setiap orang punya jalan hidup masing-masing, punya pergumulan masing-masing. Justru disinilah menerima diri dengan baik menjadi kunci supaya pergumulan, tantangan yang kita hadapi justru membuat kita kuat dan kita pulih semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon anugerah-Mu supaya Tuhan menolong kami untuk menerima dan mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan terjadi di atas hidup kami. Dengan sikap itulah kami dimampukan untuk memiliki kekuatan dan pengharapan melewati setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami percaya tangan Tuhan akan terus menopang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.